Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Langsung saja untuk pertemuan kali ini Bu Yuli akan melanjutkan sedikit pembahasan tentang jenis cedera dan cara penanggulangannya. Yang pertama, Bu Yuli akan membahas tentang memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya diakibatkan oleh benturan atau pukulan pada tubuh. Adapun cara penanganan cedera memar sebagai berikut. Yang pertama, kompres dengan es selama 12-24 jam untuk menghentikan pendarahan kapiler. Yang kedua, istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat pemulihan jaringan-jaringan lunak yang rusak. Dan yang ketiga, hindari benturan di dekat daerah cedera pada saat latihan maupun pertandingan berikutnya. Selanjutnya, kram otot. Kram otot merupakan kontraksi otot tertentu yang berlebihan. Kram otot biasanya terjadi secara mendadak dan tanpa disadari. Kram otot dapat diakibatkan karena otot yang terlalu lelah atau kurangnya pemanasan serta peregangan. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemanasan secukupnya. Yang kedua, mengkonsumsi garam dapur secukupnya. Dan yang ketiga, jika otot terasa lelah, lebih baik beristirahat terlebih dahulu. Dan upaya untuk menanggulangi kram otot dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, baringkan tubuh orang yang mengalami kram. Yang kedua, luruskan anggota tubuh yang mengalami kram agar aliran darah lancar. Yang ketiga, lakukan peregangan sederhana agar bagian yang mengalami kram tidak kaku. Yang keempat, pijat bagian otot yang kram, tapi jangan sampai dihentak. Selanjutnya, pendarahan. Pendarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah sebagai akibat dari trauma pukulan ataupun terjatuh. Bagian tubuh yang sering mengalami pendarahan biasanya pendarahan hidung dan pendarahan mulut. Pendarahan hidung, cara penanganannya: pertama, penderita didudukkan, batang hidung dijepit sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Kedua, hidung dan mulut dibersihkan dari bekas-bekas darah. Yang ketiga, bila dipijat tidak berhasil, penderita harus diberi pertolongan oleh dokter atau dibawa ke rumah sakit. Yang keempat, bila terjadi fraktur atau retak pada tulang hidung, untuk menghentikan pendarahan pada hidung tidak boleh dijepit, akan tapi hanya diberi kompres dingin lalu dibawa ke rumah sakit. Pendarahan mulut, cara penanganannya: pertama, pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan secara langsung dengan cara kompres yang dingin. Yang kedua, apabila gigi goyang atau fraktur, gigi tidak boleh dicabut. Penderita sebaiknya dibawa ke dokter gigi untuk penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, kehilangan kesadaran atau pingsan. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran yang bersifat sementara dan singkat yang disebabkan oleh berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Pingsan ada 3 jenis, yaitu pingsan biasa, pingsan karena panas, dan pingsan karena sengatan terik. Cara memberikan pertolongan kepada orang pingsan: pertama, baringkan penderita di tempat yang teduh, jangan sampai dikerumuni banyak orang. Jika memakai dasi dan ikat pinggang, mohon dikendorkan. Selanjutnya, apabila mukanya pucat, dibaringkan tanpa bantal. Jika mukanya merah, kepalanya harus lebih tinggi. Apabila penderita akan muntah, mohon dimiringkan. Penderita pingsan jangan diberi makan dan minum. Apabila penderita akan bergerak, jangan ditekan atau jangan dipaksa. Selanjutnya, dislokasi. Dislokasi adalah terlepasnya sebuah sendi dari tempat yang seharusnya. Faktor yang mengakibatkan dislokasi antara lain ligamen-ligamennya yang kendor akibat pernah mengalami cedera, kekuatan otot yang menurun, ataupun karena faktor eksternal berupa tekanan energi dari luar yang melebihi ketahanan alamiah jaringan dalam tubuh. Penanganan dislokasi bisa dilakukan dengan reposisi dan reduksi ringan. Reposisi dapat dilakukan dengan cara melemaskan kembali persendian.
Selanjutnya kesleo atau terkilir, disebut juga dengan sprain, yaitu cedera yang terjadi pada ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan antar tulang dan menyokong sendi. Cara menanggulangi kesleo: yang pertama, gunakan alat bantu penyangga tubuh untuk mengurangi beban di bagian cedera. Kedua, masukkan es ke kantong plastik. Selanjutnya, letakkan di daerah yang mengalami cedera selama 2 menit. Yang terakhir, lakukan penekanan di daerah yang mengalami cedera untuk mengurangi terjadinya pembengkakan. Demikianlah sedikit pembahasan tentang cara penanggulangan cedera. Semoga sedikit penjelasan ini dapat membantu kegiatan belajar putra-putri yang ada di rumah. Sekian dari Bu Yuli. Akhir kata Bu Yuli ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.